Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Nah, anak-anak kelas 4 khususnya, kali ini kalian akan belajar apa ya? Kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 bersama Ibu Weni Ardian dari SD Negeri Rinjani, Kota Cirebon. Namun sebelum kita ke pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang protokol kesehatan 5M yang harus kita laksanakan selama masa pandemi COVID-19. Nah, M yang pertama yaitu adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, itulah anak-anak protokol kesehatan 5M yang harus kalian lakukan selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk beragama Islam, silakan ikuti Ibu ya. Untuk beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, amin ya robbal alamin. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah, anak-anak, selanjutnya kita ke persiapan. Kira-kira persiapan apa yang harus kita laksanakan untuk belajar kali ini, yaitu buku tulis. Nah, jangan lupa alat tulisnya ya, dan juga air minum, supaya kalian tidak bolak-balik ke dapur untuk minum ketika kalian haus saat belajar. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kedua, kewajiban dalam melestarikan lingkungan. Ketiga, karya seni montase. Dan yang keempat, laporan hasil wawancara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan runtut. Kedua, siswa mampu menjelaskan cara mengapresiasi karya seni montase dengan runtut. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara secara lisan dengan sistematis. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan contoh sikap dalam melestarikan lingkungan sebagai bentuk kewajiban warga negara dengan benar. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, kita masuk ke materi ya. Sudah siap? Nah, Ibu punya gambar. Coba perhatikan. Gambar apa ini anak-anak? Gambar apa? Nah, ada yang menyebutkan brownies, ada juga yang menyebutkan gula merah. Tapi jawaban yang benar adalah terasi. Nah, anak-anak, tahu tidak bahan pembuatan terasi itu dari mana? Ya, betul, dari udang. Nah, di sini adalah udang rebon. Nah, udang adalah binatang yang hidup di laut. Kota Cirebon adalah kota yang dekat dengan laut. Maka udang termasuk salah satu sumber daya alam yang ada di Kota Cirebon. Nah, apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun macam-macam sumber daya alam yaitu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya air, tanah, dan makhluk hidup.
Makhluk hidup bisa hewan dan juga tumbuhan ya. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, mineral. Mineral dibagi menjadi dua, ada logam dan non-logam. Nah, kira-kira apa ya contoh sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Ya, contohnya adalah ikan. Ikan merupakan sumber daya alam. Ikan selain dikonsumsi secara langsung juga dapat diolah terlebih dahulu ya anak-anak, dengan cara dikeringkan, diawetkan, dibuat makanan kaleng atau menjadi bahan baku makanan lain. Nah, adapun pengolahan ikan, yaitu yang pertama dibuat menjadi ikan asin. Yang kedua, diolah menjadi terasi. Nah, selain tadi udang, ikan juga bisa dibuat terasi. Selanjutnya, ikan bisa diolah menjadi kerupuk. Selanjutnya lagi, ikan bisa diolah menjadi ikan kaleng. Nah, coba kita cari sumber daya alam yang lain ya anak-anak. Sumber daya alam yang lainnya yaitu adalah air laut. Nah, air laut ini bisa dibuat menjadi garam. Nah, air laut ditampung ke dalam petakan yang luas. Lalu air laut dijemur hingga berubah bentuk menjadi kristal-kristal garam. Kemudian dipanen dan dipadatkan. Selanjutnya adalah pohon jati. Sumber daya alam pohon jati ini banyak di Kota Cirebon ya anak-anak. Nah, pohon jati dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan juga pembuatan mebel. Nah, yang dipakai adalah batang kayunya. Selanjutnya, pohon jati bisa dimanfaatkan daunnya, yaitu untuk pembungkus nasi. Yaitu nasi yang terkenal di Kota Cirebon adalah nasi jamblang yang dibungkus dengan daun jati. Sumber daya alam yang lainnya yaitu adalah batu kapur. Nah, batu kapur ini anak-anak ada di daerah Gempol, Palimanan. Kota Cirebon memiliki sumber daya alam mineral yang ada di Palimanan yaitu Bukit Batu Kapur. Nah, bukit-bukit batu kapur yang ada dapat diolah menjadi semen. Selanjutnya, pohon karet. Nah, pohon karet ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu adalah untuk menjadi karet gelang. Bisa digunakan untuk bermain tali, untuk membungkus makanan, dan juga untuk mengikat rambut anak perempuan. Selanjutnya, karet dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan sepatu. Dan selanjutnya, pohon karet juga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban. Selanjutnya, sumber daya alam yang lainnya adalah padi. Padi ini banyak ya di sekitar kita, dimanfaatkan untuk makanan pokok kita sehari-hari, yaitu beras. Selain itu, juga dapat digunakan untuk pembuatan tepung beras. Nah, nantinya tepung beras itu akan diolah menjadi kue-kue yang terbuat dari tepung beras. Selanjutnya, hutan. Hutan banyak sekali manfaatnya ya anak-anak. Yang pertama, sebagai penghasil kayu. Yang kedua, penghasil oksigen di udara. Dan yang ketiga, penyimpanan cadangan air tanah. Selanjutnya, sumber daya alam merupakan hak kita sebagai karunia Tuhan. Menjaga dan melestarikannya merupakan kewajiban kita agar kita dapat selalu menikmati hak kita dalam menggunakan sumber daya alam. Nah, kewajiban itu sendiri merupakan sesuatu yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Nah, bagaimana ya cara melestarikan sumber daya alam di sekitar kita? Ibu punya sebuah gambar. Gambar apa ini anak-anak? Nah, ini adalah gambar laut. Coba kalian lihat, ada apa di atas permukaan laut? Ya, ada seorang nelayan yang berada di atas perahunya. Nah, kita hanya melihat satu kehidupan ya di sana, tapi ternyata di bawah laut banyak sekali kehidupan. Nah, ada ikan, ada terumbu karang, dan juga rumput laut. Nah, indah sekali bukan?
Nah, keindahan ini harus kita lestarikan. Bagaimana ya caranya? Caranya yaitu adalah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan di laut maupun di sungai. Kenapa? Karena air sungai nanti akan bermuara ke laut. Maka jika sungai kita kotor, maka laut juga akan ikut kotor. 2. Tidak membuang limbah pabrik ke laut. Ketiga, tidak memakai pukat harimau atau bom dalam menjaring ikan. Kenapa? Karena satu ledakan bom dapat merusak semua ekosistem yang ada di laut. Yang keempat, tidak membuang sampah di pantai ya anak-anak. Dan yang kelima, tidak menyentuh terumbu karang saat sedang menyelam di laut. 6. Tidak membunuh hewan yang terancam punah di laut. 7. Melakukan penanaman kembali terumbu karang. Dan 8. Memberikan sanksi tegas pada pelaku pengerusakan hewan laut. Nah, sekarang coba kita lihat gambar ya. Situasi apa yang terjadi pada gambar? Ada yang tahu? Ya, di sini ada sebuah kota yang penuh dengan polusi. Nah, polusi kota ini ada karena asap kendaraan bermotor dan juga asap pabrik. Nah, kewajiban kita yaitu adalah menjaga lingkungan dari polusi udara. Contohnya dengan cara mengurangi memakai kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, kewajiban kita dalam menjaga lingkungan dalam bentuk lain apa ya? Selain yang tadi, yang pertama yaitu adalah membuang sampah pada tempatnya. Kedua, memelihara tanaman. Ketiga, yaitu harus membersihkan saluran air ya. Kenapa? Karena kalau saluran air tidak dibersihkan, nanti bisa menjadi sarang penyakit. Contoh penyakit yang disebabkan yaitu adalah penyakit diare. Nah, cara melestarikan lingkungan dalam bentuk lain yaitu reboisasi, yaitu penanaman hutan yang gundul ya. Hutan yang gundul harus kita tanam. Kenapa? Karena jika kita tidak menanam kembali hutan yang gundul, kita akan kekurangan oksigen di udara. Selanjutnya anak-anak, bentuk lain dari melestarikan sumber daya alam yaitu mendaur ulang sampah. Sampah-sampah yang ada bisa didaur ulang atau dipakai kembali. Nah, sampah terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, bisa hewan ataupun tumbuhan. Misalnya daun kering, ranting pohon, sisa-sisa makanan, ya, tulang ayam, ikan dan lain sebagainya. Sampah anorganik terdiri dari plastik, kaleng dan kertas. Nah, biasanya sampah anorganik dibuat menjadi kerajinan tangan. Coba anak-anak kita lihat gambar berikut ini. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu bentuk melestarikan lingkungan, yaitu memanfaatkan barang-barang bekas. Nah, gambar ini didapat dari sisa-sisa barang bekas, contohnya majalah, koran, atau foto. Nah, disebut apa ya gambar ini? Ini disebut dengan montase. Apa itu montase? Montase adalah karya seni yang dihasilkan dari penggabungan beberapa gambar yang sudah jadi, sehingga menghasilkan gambar baru. Biasanya gambar-gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Ya, adapun alat dan bahan membuat montase yaitu 1. Gambar-gambar yang sudah jadi, yaitu dari majalah, koran, dan juga foto. Yang kedua, gunting 3 lem. Dan yang keempat, buku gambar. Nah, bagaimana ya cara membuat montase? Cara membuat montase yang pertama adalah menentukan tema. Lalu yang kedua, siapkan alatnya. Tadi ya, gunting dan lem. Yang ketiga, carilah gambar pada koran, majalah, atau foto yang sesuai dengan keinginan atau yang dibutuhkan. Keempat, gunting gambar yang dibutuhkan tadi.
Kemudian 5, susunlah gambar sesuai tema dan imajinasimu. Keenam, tempelkan gambar tersebut pada buku gambar. Dan yang ketujuh, tambahkan arsir pada gambar. Nah, coba sekarang kita akan mencoba untuk membuat montase ya. Ibu punya beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar rumah. Yang kedua, gambar pohon. Yang ketiga, gambar anak sedang membawa sampah. Yang keempat, gambar anak sedang menyiram tanaman. Dan yang terakhir, gambar sebuah taman ya. Nah, coba kita susun gambar-gambar ini menjadi montase. Ya, yang pertama kita ambil gambar taman. Yang kedua, kita tempelkan rumahnya ya, misalnya di tengah-tengah, lalu pohonnya ya. Kemudian kita tempelkan gambar anak yang sedang membawa tong sampah, dan yang terakhir gambar apa ya yang belum? Ya, gambar anak sedang menyiram tanaman. Nah, ini sudah jadi ya. Ini sudah menjadi sebuah montase. Nah, anak-anak, kalau montase sudah jadi, kalian bisa menanyakan kepada ayah bunda, bagaimana nih hasil montase saya, mah, pah, bagus tidak? Nah, atau kalian juga bisa menilai karya montase teman-teman kalian. Nah, disebut apakah itu? Itu disebut dengan apresiasi seni. Apresiasi seni adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan saat kita sedang mengapresiasi? Yang pertama yaitu apresiasi karya montase dilakukan dengan objektif atau berdasarkan fakta-fakta dan tidak memihak. Yang kedua, komentar bersifat tidak berlebihan dan tidak menjatuhkan karya lain. Ketiga, menyampaikan kritik terhadap kekurangan yang ada. Keempat, disampaikan dengan cara komunikatif. Kelima, bersifat membangun dan bukan menjatuhkan. Dan yang keenam, bukan komentar yang sekedar saja. Nah, itu ya caranya kita mengapresiasi teman-teman kita nanti. Nah, di sini ada contoh apresiasi karya montase. Ibu punya contoh, misalnya kalimatnya begini: karya montasemu ini bagus dan indah. Menurut saya, montase ini akan lebih indah dan menarik jika ditambahkan 5 gambar kegiatan anak peduli lingkungan. Nah, itu salah satu contohnya ya. Dan contoh yang kedua, wah, karya montasemu bagus sekali. Menurut saya akan lebih bagus lagi jika ditambah arsiran pada gambar tersebut. Ya, coba sekarang kita lihat gambar lagi ya, anak-anak. Di sini ada sebuah montase. Kira-kira bagaimana nih caranya mengapresiasi karya montase ini? Ada yang tahu? Nah, Ibu punya contohnya. Misalnya seperti ini. Menurut pendapatku, teknik pewarnaan pada montase di samping sudah bagus. Warna langit yang biru dengan awan putih terlihat indah. Secara keseluruhan, hasil karya ini sudah bagus. Teknik menempelnya juga rapi. Warnanya secara keseluruhan terlihat indah. Sangat kreatif. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah mengapresiasi karya seni. Selanjutnya, kita akan membahas bahasan baru yaitu tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh narasumber dan pewawancara. Nah, narasumber itu sendiri adalah orang yang memberi informasi. Nah, pewawancara yaitu adalah orang yang memberikan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Ya, anak-anak, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya pewawancara membuat rangkaian pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Nah, pertanyaan tersebut bisa mencakup tentang
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Nah, pembahasan ini sudah dilaksanakan di pembelajaran sebelumnya ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kepada kalian, setelah melakukan wawancara, kita akan menulis laporan hasil wawancara. Nah, adapun hal-hal yang harus kita tulis pada laporan hasil wawancara kalian yaitu adalah yang pertama, latar belakang. Kedua, maksud dan tujuan. 3, topik wawancara. 4, waktu dan tempat kegiatan. 5, laporan hasil wawancara. Dan 6, kesimpulan. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada contoh laporan wawancara yang kita bahas yaitu latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang alasan mengapa wawancara ini dilakukan. Contohnya adalah kami siswa kelas 4 SD Permata mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang pelestarian lingkungan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, itu contoh latar belakangnya ya. Yang kedua, maksud dan tujuan. Contohnya seperti ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang pelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi kewajiban sebagai warga negara yang peduli lingkungan. Nah, yang ketiga, kita tuliskan topik wawancaranya. Contohnya pelestarian lingkungan. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Misalnya wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Selasa 5 Desember 2020. Waktunya pukul 8 sampai 9. Tempatnya di Kampung Bahagia. Nah, selanjutnya yang kita tulis apa ya? Yang kelima, tentang laporan hasil wawancara. Kita tuliskan di dalamnya narasumber dan pewawancaranya. Misalnya di sini narasumbernya adalah Bapak Kurniawan. Pewawancaranya yaitu adalah Budi Santoso. Dan hasil wawancaranya yaitu pada hari Selasa 5 Desember 2020 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang pelestarian lingkungan. Nah, yang terakhir kalian harus menuliskan kesimpulannya. Misalnya, masyarakat di sekitar tempat tinggal kami sudah menyadari pentingnya melestarikan lingkungan di sekitar. Nah, itu anak-anak contoh menulis laporan. Ya, selanjutnya kita bahas tentang kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya yaitu sumber daya alam adalah segala kekayaan yang ada di alam. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan yang berikutnya, bentuk-bentuk kewajiban dalam melestarikan lingkungan yaitu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. 2, membuang sampah pada tempatnya. 3, menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan di sekitar. 4, mendaur ulang sampah. Karya seni montase merupakan salah satu upaya melaksanakan kewajiban dalam menjaga lingkungan, karena memanfaatkan kembali barang-barang bekas yang tidak terpakai lagi. Nah, anak-anak, dari kesimpulan tadi berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan menyampaikan lagi tentang 5M, yaitu kalian harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ya, selama masa pandemi COVID-19 ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.